Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yanti Siombing dengan NPM 442222100034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas paper analitika data, yaitu optimasi pengambilan keputusan bisnis melalui data clustering pada penjualan produk. Di sini ada abstrak. Dalam era digital dan kompetisi bisnis yang semakin dinamis, pengelolaan data Penjualan menjadi aspek krusial dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola performa penjualan yang menerapkan metode data clustering, khususnya algoritma K-means, terhadap data transaksi yang mencakup informasi produk, wilayah, jumlah terjual, dan pendapatan. Dua variabel utama jumlah terjual dan pendapatan digunakan sebagai dasar pengelompokan untuk mengidentifikasi segmen pasar berdasarkan karakteristik penjualannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa data dapat dikelompokkan menjadi efektif ke tiga klaster. Yang pertama klaster A, yaitu dia klaster tinggi, klaster B sedang, klaster C rendah. Klaster A mewakili transaksi dengan performa penjualan terbaik, umumnya berasal dari wilayah dengan daya beli tinggi. Klaster B menunjukkan stabilitas penjualan menengah, sementara klaster C mengidentifikasikan rendahnya performa yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Pengelompokan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai segmentasi pasar, membantu perusahaan dalam urusan strategi pemasaran, distribusi, dan pengelompokan produk yang lebih akurat dan efisien. Dengan demikian, penerapan clustering pada data penjualan terbukti menjadi alat analitik yang efektif untuk mengungkapkan pola tersembunyi dalam data yang mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Pendahuluan di era digital dan evolusi industri 4.0, data menjadi aset penting untuk pengambilan keputusan dan inovasi. Seiring meningkatnya volume data, dibutuhkan metode analisis yang efisien. Salah satunya adalah data mining dengan teknik clustering. Clustering merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan sekumpulan data di dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan tingkat kemiripan atau pendekatan karakteristik antar data. Metode ini mampu menemukan pola tersembunyi dan memberikan insight strategis. Beberapa algoritma populer dalam clustering termasuk K-means, hierarchical, dan DB-scan. Paper ini membahas penerapan clustering dari tahap persiapan data hingga interpretasi data, hasil data, agar pembaca memahami penggunaannya dalam dunia nyata dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Permasalahan. Di era big data, organisasi menghadapi tantangan dalam mengolah data yang besar, tidak berlabel, dan kompleks. Kesulitan utama terletak pada upaya menemukan pola tersembunyi. Tanpa adanya kategori awal, clustering menjadi solusi potensial, namun penerapannya tidak mudah. Tantangan mencakup pemilihan algoritma yang sesuai, penentuan jumlah cluster yang optimal, dan interpretasi hasil yang sering kali kurang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam agar clustering dapat menghasilkan pengelompokan data yang efektif dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Tujuannya untuk menerapkan metode data clustering, khususnya algoritma K-means dalam menganalisis data penjualan guna mengungkap pola tersembunyi dalam perilaku konsumen melalui pengelompokan data berdasarkan karakteristik seperti frekuensi dan nilai transaksi. Penelitian ini ingin membentuk segmentasi pasar yang bermanfaat untuk mendukung keputusan strategi bisnis seperti strategi pemasaran, pengelolaan stok, dan pengembangan produk. Hasil clustering diharapkan memberikan insight yang jelas terhadap perilaku pasar dan membantu perusahaan untuk menyusun strategi yang lebih tepat dan berbasis data. Di sini terdapat metode yang saya
lakukan yaitu key means clustering. Di sini juga memakai pivot data untuk menganalisisnya. Metode ini dipilih karena data bersifat numerik dan tidak memiliki label awal. Sebelum clustering dilakukan, data dinormalisasi menggunakan min- nilai minimal dikurang maksimal scaling agar skala antara variabel seragam. Jumlah cluster ditetapkan tiga, yaitu tinggi dengan A, sedang dengan B, dan rendah dengan C. Proses clustering berjalan iteratif hingga titik pusat cluster stabil. Hasilnya dianalisis dan divisualisasikan melalui pivot table untuk membantu manajemen memahami karakteristik tiap cluster dan mendukung pengambilan keputusan strategis seperti promosi dan pengelolaan wilayah. Nah, berikut di sini hasil dat ini adalah hasil data mentahnya yang masih belum divisualisasikan. Sini terdapat 30 data dengan dengan produk. Di sini ada tanggalnya, wilayah, kategori, jumlah terjual, harga satuan, pendapatan, dan klaster. Data yang digunakan merupakan transaksi penjualan produk makanan dan minuman di beberapa kota besar di Indonesia mencakup informasi-informasinya. Karena tidak ada klasifikasi performa penjualan yang jelas, diperlukan analisis clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan perilaku agar pola tersembunyi dapat diidentifikasi. Nah, eh, di sini merupakan data yang sebelumnya yang tadi mentah itu ini divisualisasikan menggunakan pivot table. Ini hasilnya. Nah, di sini itu ada eh, graf jenis grafiknya yang sudah saya visualisasikan menggunakan pivot table. Nah, di sini tuh ada 3 grafik. Yang pertama itu di sini ada metode grafik line chart. Nah, tujuan dari metode grafik line chart di sini itu untuk menampilkan tren jumlah terjual dan pendapatan per cluster. Nah, terus yang kedua ini ada pie chart. Ini yang kedua adalah pie chart. Tujuan dari pie chart ini untuk menunjukkan proporsi jumlah terjual per klaster. Nah, di sini tuh saya menggunakan klaster Bandung saja yang jumlah terjualnya. Nah, lalu yang terakhir di sini ada jenis horizontal bar. Di sini tujuan untuk memvisualisasikan menggunakan grafik horizontal chart ini untuk membandingkan pendapatan dan jumlah yang terjual antar klaster di Yogyakarta dan di Surabaya ini. Ini ada hasil pembahasan, hasil analisis key means clustering terhadap data penjualan menghasilkan performa tiga klaster performa. Yang pertama, klaster A, yaitu dia tinggi, berisi transaksi dengan penjualan dan pendapatan tinggi, terutama pada kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Produk dalam klaster ini populer dan laku keras. Yang kedua itu klaster B, sedang, menunjukkan penjualan stabil, namun tidak setinggi klaster A. Seringkali bergantung pada musim, promosi, atau wilayah seperti Bandung dan Yogyakarta. Yang ketiga klaster C, rendah, menunjukkan performa terendah berasal dari wilayah yang daya beli rendah atau produk kurang diminati sehingga perlu dievaluasi ulang. Visualisasi melalui pivot table memperjelas sebaran tiap klaster berdasarkan wilayah dan produk. Hasil ini membantu perusahaan merancang strategi berbeda untuk tiap klaster, mempertahankan dan memperluas klaster A, mengoptimalkan klaster B, serta menganalisis dan memperbaiki klaster C. Sini yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis menggunakan metode Keynes clustering data penjualan
berhasil dikelompokkan ke dalam tiga klaster performa, yaitu tinggi, A, sedang, B, dan C, rendah. Penggunaan dua variabel utama, jumlah produk, jumlah terjual dan pendapatan terbukti efektif dalam membedakan karakteristik transaksi serta dalam segmentasi pasar. Klaster A mencakup transaksi dengan performa penjualan terbaik ditandai dengan volume penjualan tinggi dan pendapatan besar, umumnya berasal dari wilayah dengan daya beli tinggi seperti Jakarta dan Surabaya. Klaster ini menunjukkan potensi besar untuk ekspansi pasar dan peningkatan distribusi produk unggulan. Klaster B menunjukkan forma penjualan menengah yang relatif stabil. Produk dalam klaster ini memiliki peluang untuk tumbuh lebih baik jika didukung dengan strategi promosi yang tepat serta peningkatan efisiensi distribusi. Klaster C menunjukkan performa terendah dengan jumlah terjual dan pendapatan yang kecil. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya minat pasar, wilayah yang terbatas, atau ketidaksesuaian produk dengan menjaga konsumen. Oleh karena itu, klaster ini perlu menjadi fokus evaluasi untuk perbaikan strategi pemasaran dan penyelesaian produk. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.